big national team can do. Just believe in the goal. I hope Indonesia can go the final. Ya, lolosnya Indonesia ke Piala Asia banyak menuai pujian dari berbagai pihak, baik dari media asing hingga media dalam negeri. Bagaimana tidak, timnas Indonesia dengan peringkat FIFA yang sangat rendah, yaitu 146 dunia, namun mampu lolos ke Piala Asia setelah mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Kini, partisipasi asuhan Sintayong di Piala Asia dikomentari penyerang handal Persija Jakarta, Gustavo Almeida. Penyerang asal Brazil itu menilai timnas Indonesia seperti timnas Maroko, di mana Maroko yang sangat diremehkan di Piala Dunia 2022 justru mampu menembus perempat final hingga mengalahkan timnas Portugal. Gustavo Almeida menyebut Indonesia mempunyai kualitas pemain yang sangat bagus dan pelatih yang sangat berpengalaman. Ini bisa menjadi momentum Indonesia untuk tampil mengejutkan seperti Maroko di Piala Dunia 2022 Qatar. You see Morocco play against big national team can do. Just believe in the goal. I hope Indonesia can go. Ya, di laga perdana melawan Irak nanti, pertandingan tersebut akan menjadi laga hidup mati Indonesia. Pasalnya, kemenangan dan kekalahan di laga perdana akan menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya. Bahkan, jika berhasil imbang saja saat melawan Irak nanti, timnas Indonesia akan memiliki modal yang sangat bagus ketika menghadapi lawan di laga selanjutnya. Namun tahukah kalian, jika Indonesia menang melawan Irak, otomatis peringkat FIFA Indonesia akan naik 8 peringkat. Jika ini terjadi, akan menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Ya jelas, timnas Indonesia bisa naik 8 peringkat FIFA jika kalahkan Irak pada laga perdana. Secara ranking FIFA, Irak jauh mengungguli timnas Indonesia 63 berbanding 146 dunia. Hal ini membuat anak asuhan Sintayong akan meraup poin yang besar jika mengalahkan Irak. Andai menang atas Irak, poin timnas Indonesia di ranking FIFA bisa mencapai 1000 angka lebih. Dengan perolehan poin di angka itu, maka Indonesia bakal meroket naik dari posisi saat ini 146 dunia ke 138 dunia. Apalagi jika ditambah bisa mengalahkan Vietnam, peringkat Indonesia bisa meloncati 12 negara sekaligus. Tentu, jika hanya meraih hasil imbang juga memberikan dorongan positif bagi timnas Indonesia dengan tambahan 9,21 poin yang membuat timnas Indonesia naik 2 posisi ke peringkat 144 dunia. Namun resikonya, kekalahan berpotensi menurunkan peringkat hingga ke posisi 150 dunia. Meski terdapat kesenjangan dalam ranking FIFA, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan kejutan di Piala Asia seperti timnas Maroko. Tentu, taktik dan permainan yang matang diharapkan dapat membawa Garuda meraih kemenangan. Pelatih Sintayong pun menyebut jika Indonesia tidak melakukan kesalahan, skuad Garuda akan mengejutkan di grup D Piala Asia nanti. Apalagi KBRI di Doha menyebut akan mengerahkan ribuan supporter di Qatar untuk memerahkan stadion nanti. Jadi, timnas Indonesia akan berasa sedang bermain di markas sendiri. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Halo, saya Mark Vlog. Ayo, mari nonton, dukung timnas Indonesia. Ya, semoga menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, kita butuh kalian semua. Ya, tentu kehadiran timnas Indonesia di Piala Asia membawa hal positif bagi AFC. Dengan negara besar dan fans yang fanatik, tentu menjadi poin lebih bagi sang penyelenggara. Apalagi jika Indonesia mampu berbicara banyak di laga bergengsi tersebut. Memang, skuad Indonesia tidak memiliki pemain bintang yang berkiprah di Liga Top Eropa, seperti timnas Jepang dengan Kaoru Mitoma di Brighton, Takehiro Tomiyasu di Arsenal, Wataru Endo di Liverpool, dan timnas Korea Selatan dengan Kim Min-jae dari Bayern Munchen, Son Heung-min di Tottenham Hotspur, hingga Wang Hee-chan di Wolves. Namun jika bicara tentang fans sepak bola, Indonesia yang paling di depan. Dengan 273 juta fans fanatik, fans Indonesia paling diperhitungkan di Piala Asia nanti. Ya, buktinya sejauh ini sudah terjual lebih dari 900.000 tiket dan fans Indonesia salah satu pembeli terbanyak di Piala Asia Qatar. Hal tersebut diungkapkan penyelenggara Piala Asia dalam rilisnya. Selain fans dari sisi Qatar dan Indonesia, ada beberapa negara lain yang banyak membeli tiket pertandingan. Lebih dari 900.000 telah terjual sejauh ini dengan fans dari Qatar, Filipina, India, dan Indonesia memimpin pembeliannya, ujar bunyi keterangan dari LOC Piala Asia. Ya, ini juga adalah kali ketiga Qatar menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 1988 dan 2011 dan sekarang di tahun 2023.
Kemudian soal kualitas lapangan dan segala aspek pendukungnya, negara Qatar tak perlu diragukan lagi, dan itu mengapa Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 lalu. Sementara itu, ada 24 tim yang berlaga dengan dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup diisi oleh 4 tim, 2 negara teratas di masing-masing grup berhak lolos ke 16 besar. Nantinya, ada pula tambahan 4 tim lain dari predikat posisi ketiga terbaik. Qatar menggunakan 9 stadion untuk menggelar 51 pertandingan di Piala Asia. 7 diantaranya dipakai pada event Piala Dunia 2022 lalu. Tentu, mampukah Indonesia memberi kejutan setelah diremehkan sebagai ranking FIFA terendah dan skuad termuda di Piala Asia Qatar 2023?